Halo anak-anak, kita ketemu lagi di pelajaran IPA. Minggu ini kita akan memasuki subtema 3. Jadi kita akan membahas tentang perubahan wujud pada benda. Seperti yang kita ketahui, benda-benda di sekitar kita ada 3 macam, yaitu ada yang berwujud padat, wujud cair, dan wujud gas. Nah, dari 3 macam wujud benda ini, masing-masing ada benda yang bisa berubah wujud. Dari yang benda padat bisa menjadi cair, dari yang benda cair bisa menjadi gas, begitu juga sebaliknya ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari itu. Silakan kalian ikuti penjelasan dari Miss Desi. Kalau ada pertanyaan atau hal-hal yang kurang jelas, kalian boleh tanyakan kepada guru ketika mengajar atau didiskusikan di Google Classroom ya. Nah, 3 wujud benda yang sudah kita pelajari pada tema sebelumnya adalah benda padat, contohnya es batu, benda cair, contohnya air, dan benda gas, misalnya uap air. Kalau contoh-contoh lain pasti kalian sudah bisa menyebutkan ya. Nah, ingat kalau es batu itu masuknya padat ya. Es krim juga masuknya benda padat. Beda artinya. Kalau dia sudah mencair, sudah menjadi air, maka berubah wujud menjadi benda cair ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari dari benda padat dulu menjadi cair. Ada yang tahu apa proses yang terjadi pada benda padat ketika dia menjadi cair? Nah, benda itu berarti mencair. Jadi dari benda padat menjadi cair. Contohnya es batu. Es batu kalau kita bawa keluar dari freezer, diletakkan di gelas atau di tempat terbuka, pasti lama-lama dia akan mencair ya. Lama-lama menjadi kecil esnya, kemudian lama-lama menjadi hilang, semuanya berubah menjadi air. Nah, kemudian kalian pernah melihat mama kalian atau ibu kalian memasak, ketika memanaskan margarin atau mentega, maka margarinnya akan mencair, berubah menjadi minyak ya. Atau ketika kalian melihat lilin, pada saat mati lampu biasanya menyalakan lilin ya. Nah, lilin yang tadinya benda padat dia meleleh, mencair ya. Nah, ini kalau dipegang panas sekali. Biasanya benda padat yang menjadi cair atau benda mencair itu dikarenakan ada proses pemanasan atau pembakaran. Nah, apakah kalau margarin dipanaskan udah jelas ya ada proses pemanasan, lilin dibakar udah jelas ada proses pembakaran. Nah, tetapi kalau es itu mengalami perubahan suhu, maka bisa juga dikatakan sebagai pemanasan. Yang tadinya di dalam freezer suhunya sangat dingin, ketika keluar dari freezer masuk ke suhu ruangan, otomatis suhu di ruangan itu lebih tinggi atau lebih panas daripada suhu yang di dalam freezer, maka lama-lama akan mencair gitu ya. Selanjutnya, kalau sebaliknya, benda yang tadinya cair menjadi benda padat, ada yang bisa menyebutkan misalnya apa nih? Ya, benda cair yang menjadi padat disebut membeku. Jadi kebalikannya ya, prosesnya kebalikannya. Jadi kalau tadi padat mencair, padat menjadi cair disebut mencair. Kalau benda cair menjadi padat disebut membeku. Nah, contohnya membuat es batu. Kalau yang mencair tadi contohnya es batu yang mencair. Nah, kalau yang membeku berarti proses pembuatan es batu. Berarti proses pembuatan es batu dimulai dari air putih biasa. Air biasa kemudian dimasukkan ke dalam freezer atau dimasukkan ke dalam peralatan yang bisa mengubah suhu menjadi sangat dingin gitu ya. Karena ada proses pendinginan di dalamnya, maka benda cair itu atau air itu akan membeku. Kalian pernah melihat mama kalian atau ibu kalian membuat puding, membuat agar-agar. Nah, proses membuat puding juga bisa disebut pembekuan atau membeku. Karena apa? Tadinya puding ini sebelum dicetak menjadi bentuknya indah bagus seperti ini, dia harus direbus dulu ya. Nah, direbus di dalam panci, kemudian ketika sudah mendidih baru dituang ke cetakan. Kalau sudah dingin, sudah keras, baru cetakannya diangkat, maka dia akan membentuk seperti ini. Nah,
Jadi yang tadinya benda cair ketika dipanaskan agar-agarnya atau pudingnya kemudian didinginkan ya di suhu ruangan biasa, lama-lama dia akan membeku, akan mengeras. Nah, kemudian ada di daerah tertentu, kalau di Indonesia pasti nggak ada ya, ada di daerah tertentu yang memiliki 4 musim pastinya ya. Ketika musim dingin, jangankan air yang ukurannya sedikit ya, bahkan danau, sungai, kolam itu juga bisa membeku. Karena apa? Suhunya sangat dingin di sini. Nah, kalau kalian penasaran pengen ke sana, silahkan kalian traveling ke luar negeri ya. Pada saat musim dingin pasti dingin sekali. Nah, jadi pada suhu tertentu atau pada musim tertentu, suhu yang sangat dingin membuat danau atau sungai atau air dimanapun itu bisa menjadi beku. Maka proses itu juga disebut dengan membeku. Ya, selanjutnya, kalau ini tadi sudah dibahas benda padat dan benda cair ya. Pasti masih ingat kalau benda padat menjadi cair disebut mencair. Lalu sebaliknya benda cair menjadi padat disebut membeku. Sekarang selanjutnya, benda cair menjadi gas. Nah, pernah kalian melihat orang tua kalian memasak air ketika dididihkan atau dipanaskan, mendidih terus-menerus, nggak dimatiin kompornya gitu ya. Lama-lama akan berkurang air di dalam panci. Karena air itu sudah berubah wujudnya menjadi uap atau menjadi gas atau menjadi uap air. Nah, lama-lama menjadi habis ini airnya. Kalau nggak dimatiin juga kompornya, lama-lama menjadi kering. Ya, menjadi kering, kemudian bisa gosong pancinya. Itu bukti bahwa benda cair ini bisa berubah menjadi gas. Nah, kemudian setiap hari orang tua kita mencuci pakaian, kemudian dijemur. Karena kena sinar matahari, maka pakaian yang tadinya basah menjadi kering. Nah, proses yang terjadi pada kain atau pada pakaian yang tadinya basah menjadi kering itu adalah menguap, karena air yang ada di dalam pakaian ini menguap kena panas. Nah, kemudian bagian pinggir laut atau bagian pantai tertentu ya, bagian-bagian laut yang menjadi kering karena ada proses penguapan atau proses menguap ini, muncullah garam ya. Kemudian ini kesimpulannya, air menguap hanya bersifat sementara karena bisa kembali menjadi air. Nah, kalian perlu belajar lagi, nanti di subtema 4 kita akan lebih lanjut mempelajari itu. Jadi air yang menguap itu ke udara, naik terus ke udara, lalu di atas itu menjadi awan dan seterusnya. Nanti kalian akan belajar tentang siklus air ya. Nah, jadi air yang menguap ini hanya sifatnya sementara karena nanti akan turun lagi, akan menjadi air lagi ya. Tetapi beda halnya dengan alkohol. Alkohol itu benda cair. Pernah lihat alkohol? Alkohol itu yang biasa untuk mengobati luka ya, untuk membersihkan luka, atau untuk apalagi alkohol fungsinya ya. Nah, alkohol itu jika menguap dia akan habis dan tidak bisa lagi menjadi alkohol ya. Kemudian benda gas menjadi cair disebut mengembun. Kalian pernah lihat embun? Kalau pagi hari bangun tidur jam berapa? Kalau masih pagi-pagi sekali, kalian bisa menemukan embun ketika kalian pergi keluar rumah, kemudian kalian melihat tanaman yang ada di depan rumah misalnya ya. Jadi kalau malam hari suhunya sangat dingin, ketika kalian lihat tanaman pasti akan basah tanaman itu. Nah, itu adalah air embun dari udara yang tadinya panas kemudian menjadi dingin. Nah, kalian pernah berada di dalam mobil ketika suasana di dalam mobil itu lebih hangat daripada suhu yang ada di luar mobil, misalnya sedang hujan gitu ya. Nah, maka kaca mobil itu biasanya akan berembun. Atau kalian juga pernah minum air es gitu ya, yang diletakkan es itu ditaruh di gelas, ada airnya. Nah, lama-lama gelasnya akan basah di luar ini, padahal esnya di dalam. Nah, ini juga termasuk proses pengembunan. Jadi benda gas menjadi cair disebut mengembun.